Oke guys, kembali lagi di Astrawara Economics ya. Jadi gue bakalan ngejelasin bagaimana presidensi G20 akan mempengaruhi perekonomian dunia guys, dan terutama akan menaikkan harga Bitcoin juga pastinya. Nah ini adalah, dan gue juga nanti akan ngeliatin kalian analisis teknikal gue terkait dengan kapan kira-kira target harga Bitcoin itu bakalan naik gitu. Jadi gue udah punya analisis fundamental tersendiri. Nah, perlu kalian ketahui guys bahwa sejarah G20 ini telah berperan penting dalam kemajuan perekonomian dunia gitu. Dari sejarah-sejarahnya, krisis moneter pada tahun 2008 itu diatasi oleh pertemuan G20 guys, presidensi G20. Nah, presidensi G20 kali ini tuan rumahnya adalah Indonesia, jadi kita harus bangga ya. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih apa nih presidensi G20 dan bagaimana perannya. Nah, G20 adalah forum kerjasama multilateral, jadi melibatkan banyak negara ya, multilateral, yang terdiri dari 19 negara. Dulunya 20 guys, itu latar belakang disebutnya G20 dan Uni Eropa. Jadi 19 tambah 1 20 kan, jadi G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi guys, dan 75% perdagangan global. Artinya 75% dari seluruh total sirkulasi duit, saham kayak apa kayak yang ada di dunia itu dipegang oleh 20 negara ini. Oke? Nah, dan 80% PDB dunia, yaitu PDB ini adalah produk domestik bruto yang akan menambah nilai tambah dari harga sebuah produk. Nah, anggotanya terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Indonesia, India, Jerman, Inggris, Jepang, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Nah, sejarah pendirian G20 ini dibentuk pada 1999 atas inisiasi anggota G7. Jadi G7 itu beda lagi guys. Dia itu terdiri dari 7 negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Gue lupa lagi yang lebihnya. Yang jelas dia itu terdiri dari 7 negara. Nah, G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, terutamanya ada yang melanda Asia, Rusia, Amerika Latin. Nah, jadi tujuan G20 ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan inklusif. Nah, pada awalnya G20 ini adalah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Jadi Gubernur The Fed pun juga bakalan datang nanti guys. Nah, Gubernur The Fed itu seperti yang kalian tahu, dia tuh yang naikin harga Bitcoin yang kalau kebijakannya tuh berpengaruh banget sama Bitcoin. Nah, namun sejak 2008 nih G20 menghadirkan kepala negaranya guys. Jadi 20 kepala negara ini akan hadir dalam pertemuan yang namanya KTT G20. KTT. Nah, itu adalah pertemuan puncak dari KTT dari presidensi G20 adalah KTT. Nah, jadi dia dibentuk untuk membahas sektor pembangunan. Sejak saat itu G20 terdiri atas jalur keuangan finance track dan Sherpa track guys. Nanti gue jelasin apa itu finance track dan Sherpa track. Sherpa diambil dari istilah untuk pemandu di Nepal dan menggambarkan bagaimana para Sherpa G20 membentuk jalan menuju KTT atau summit. Nah, jenis pertemuannya nih guys terbagi 3. Konferensi tingkat tinggi yang merupakan klimaks seperti yang gue bilang tadi, artinya puncak dari G20. Nah, apa yang mau gue bilang guys, puncaknya nanti ini akan sangat berpengaruh sama perekonomian dunia. Nah, nanti gue jelasin sama analisis gue ya. Dan perkiraan kita kapan nih harga Bitcoin naik. Karena dari sejarah, dari KTT G20 yang lalu tuh, setelah selesai KTT G20 itu pasti ekonomi itu berkembang pesat guys, sekitar 6 bulan sampai 7 bulan ke depan. Oke? Nah, dari Minister Industrials, dan kemudian jenis pertemuannya yaitu Ministerial and Deputies Meetings atau pertemuan tingkat menteri dan deputi, kemudian kelompok kerja atau working groups gitu. Nah, pernyataannya adalah penanganan krisis. Dia juga mengeluarkan kebijakan pajak. Artinya mereka kan ini menterinya ketemu guys sama gubernur bank sentral.
Jadi pasti mereka bikin kesepakatan. Kalian harus amati apa kesepakatan gubernur bank sentral tersebut dengan menteri keuangan. Nah, biasanya kesepakatan mereka itu berdampak positif kepada perekonomian dunia. Nah, kontribusi dalam penanganan pandemi Covid, oke. Dan isu-isu lainnya. Jadi di KTT G20 ini juga diselipkan tentang pembahasan-pembahasan lain seperti pembahasan geopolitik dan geostrategis. Gitu. Pembahasan isu-isu politik juga ada di dalam untuk menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi di dunia ini, guys. Nah, presidensi G20, Indonesia memegang presidensi G20 kali ini, oke? Jadi temanya adalah recover stronger, recover together, and recover stronger, gitu. Nah, jadi ini agenda prioritasnya, kalian bisa baca-baca sendiri. Oke. Nah, kita masuk ke G20-nya nih. Nih guys, inovasi teknologinya banyak nih. Termasuk transformasi digital, transformasi energi berkelanjutan, dan arsitektur kesehatan global. Nah, transformasi digital ini termasuk mata uang kripto guys. Dan juga nanti ada masalah keamanan transaksi juga akan dibicarakan di sini guys. Nah, otomatis ketika ada transformasi digital nih, otomatis kripto itu bakalan bertambah pesat guys, dan akan tambah banyak orang berinvestasi di dalamnya. Nah, ini guys, jalur pertemuan ada terbagi dua, jalur Sherpa dan jalur keuangan, Sherpa track dan finance track. Nah, kita buka dulu Sherpa tracknya ya. Ini kalender kegiatannya. Nah, apa yang mau gue bilang guys, KTT G20 itu puncaknya pada bulan November nanti guys. Sekitar tanggal 15 sampai 16 November itu puncak pertemuan dari presidensi G20 yang disebut KTT G20. Oke? Nah, di situ kalian harus siapin modal kalau kalian punya duit untuk invest guys, karena setelah pertemuan itu pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan berkembang dengan tinggi. Nah, dari jalur Sherpa kita buka jalur Sherpanya ya. Oke, sabar. Nah, ini jalur Sherpa itu mencakup agrikultur, yaitu tentang pertanian, kemudian ekonomi digital, pendidikan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan pembangunan. Kita fokus ke ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini gugus tugas ekonomi digital yang dibentuk pada 2016 untuk mendukung kerja para menteri memiliki kompetensi pada isu-isu yang terkait ekonomi digital yang menyoroti peran sentral transformasi digital dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Oke? Nah, ini guys jenis-jenis pertemuannya nih. Ada B20, C20, S20, TL, dan banyak guys. Ini semua adalah kelompok kerjanya guys. Dan masing-masing ada temanya, ada hal-hal pokok yang dibahas di dalam. Oke? Nah, ini juga ada transisi energi yang akan berpengaruh besar ke pertumbuhan ekonomi global. Gitu. Nih, perdagangan, investasi juga ada. Jadi akan meningkat semua dengan kesepakatan yang tentunya diharapkan positif dari presidensi G20 nih. Nah, ini agenda-agenda kegiatannya yang sudah terlaksana yang di Bali nih pada bulan September. Ini ada, oke? Gitu aja sih dari Sherpa track ini guys. Nah, terus dia melalui jalur Sherpa 11 kelompok kerja, 1 kelompok inisiatif, dan 10 pertemuan tingkat non-pemerintah untuk bertemu dan membahas, memberikan rekomendasi agenda dan prioritas G20. Oke? Nah, kita balik ke jalur keuangan atau finance tracknya. Nah, ini yang penting guys. Ini pokoknya sih, ini inti utama dari G20. Sabar ya, jaringan gua agak nge-lag. Nah, ini guys, jalur keuangannya banyak banget nih inovasinya. Fokus pada isu arus dan ekonomi dan keuangan seperti kebijakan fiskal. Nih, kebijakan fiskal penting banget nih. Moneter real, investasi struktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Nah, otomatis The Fed akan kalau kesepakatan dari G20 ini positif, maka The Fed itu bisa jadi menurunkan suku bunga acuannya. Nah, koordinasi, strategi penanganan scaring effects, penguatan sistem pembayaran guys. Jadi ini fokus ke keamanan sistem pembayaran terutama pada digital marketing seperti Bitcoin. Kemudian pengembangan sustainable finance, peningkatan sistem keuangan inklusif, dan perpajakan internasional. Nah, ini kalian bisa baca agendanya. Nah, ini prakarsa globalnya guys. Jadi ini yang sudah ditangani oleh
finance track tersebut. Oke? Nah, ini juga ada dari segi pembangunan, dari financial arsitektur. Oke? Nah, kalian bisa lihat itu guys. Intinya periode-periode itu ketika kesepakatan dari G20 itu positif, presidensi G20 itu positif, dan pastinya mereka akan berusaha menghadirkan kesepakatan positif guna menunjang perekonomian dunia. Makanya dari pengalaman-pengalaman yang lalu gue akan analisis kapan nih waktu-waktu yang tepat yang kita bisa hubungkan dengan G20 dan kita bisa investasi dengan modal-modal yang banyak dan lebih berani. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini merupakan analisis fundamental guys, analisis teknikal untuk jangka pendeknya aja. Sampai gue hitung perkiraan gue sampai gini, berapa bulan nih, 1, 2, 3, 4, 5 untuk efek dari presidensi G20 ke 5 tahun ke depan itu nggak bisa dijamin guys. Karena kenapa? Dalam waktu 6 bulan ke depan aja tuh setelah G20 itu udah rusak beberapa kesepakatan ekonomi akibat ya pemanfaatan geostrategis dan geopolitik guys. Situasi politik gimana? Kalau ada kalian tahu ini perang. Nah, itu juga guys, kalian harus nyimak terus tuh hasil kesepakatannya, terutama dari isu-isu perang Ukraina dan Rusia ini. Karena kabarnya Putin bakalan hadir di konferensi tingkat tinggi G20 nantinya. Nah, di situ dia bakalan bahas tuh isu-isu global, isu-isu perang. Nah, semoga dia bisa selesaikan permasalahannya di situ sehingga bisa berdampak positif pada perekonomian global. Dan perekonomian global tuh nggak was-was gitu. Para investor nggak was-was. Para investor berani untuk investasi uangnya karena nggak dihantui sama isu perang. Oke? Nah, di sini gue bagi kan KTT G20 di sini ya. Terjadi pada bulan November. Pada tanggal 15 dan 16 di sini. Tanggal 15 dan 16 November guys. Nah, kita berbicara tentang periode setelah pertemuan puncak dari G20. Yaitu di sini kan KTT pada tanggal 15 sampai 16 November. Nah, setelah itu maka kemungkinan hari-hari selanjutnya nih beberapa hari nih. Berapa hari nih? Sampai 2 minggu ke depan lah. 2 minggu ke depan adalah masuk periode investasi. Nah, periode investasinya gue bagi 2 guys. Periode investasinya di sini warna ini periode investasi banyak. Artinya pengusaha tuh mengkocorkan modal yang banyak. Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat karena produksi semakin banyak karena banyak orang investasi gitu. Nah, ini adalah periode investasi juga guys, sampai 2 bulan ke depan. Jadi orang invest sampai 2 bulan ke depan. Gue perkirakan ya, sampai 2 bulan ke depan. Nah, terus 2 bulan ke depan. Nah, ini masih orang investasi guys, tapi modalnya ya sedang-sedang aja. Pernah gini. Terus masuk pada bulan Februari, jadi November, Desember, Januari itu adalah periode investasi guys secara keseluruhan, dan November adalah periode investasi yang kuat. Kemudian pada bulan Februari itu adalah periode akumulasi atau periode pengumpulan kembali keuntungan. Nah, periode kalau diistilahkan sih periode penjualan guys, penarikan lagi, pengumpulan keuntungan sini. Nah, otomatis pada periode ini bakalan ada harga yang turun gitu. Bakalan ada yang turun dimulai dari tanggal 1 Februari sampai 30. Sekali lagi ini adalah analisis teknikal ya guys ya. Ini koreksi kesalahannya adalah 50-50 guys. Sekali lagi 50-50. Oke? Nah, gue hitung nanti, nah nih sekitar 57%. 0,57 artinya 57% persamaan gue ini bisa dikuatkan dari persamaan regresi dan persamaan garis lurus yang gue buat. Nah, gue buat berdasarkan periode bulan ini, periode beberapa bulan ini setelah KTT sini. Ini gue anggap
Di sini kan nggak dihitung ya. Di sini gue nggak hitung 70. Oke. Nah, pada bulan November untuk periode strongnya guys, periode investasi yang kuat, gue perkirakan 80% sampai 60% pada interval 80% sampai 60% orang akan mengeluarkan modal dari total harga indeks yang ada di negara kalian. Kalau kita sih IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Tapi kalau mencakup global itu Nasdaq Index, gitu. Sama S&P juga berpengaruh. Nah, ini adalah akumulasi total nilai. Gue asumsikan total nilai sahamnya itu 80% sampai 60% itu dari total IHSG akan berkembang lagi. Oke? Nah, jadi ini ada sekitar 68 dan gue pakai random ya. Pakai random, range between. Ini rumus di Excel. Nah, kemudian 60% investasi sampai 60% untuk periode lemahnya itu 60% sampai 40% sampai 60% ya guys. Untuk periode investasinya ini. Untuk kekuatan investasinya para investor. Jadi kalian kaliin aja sama indeks harga saham yang berlaku di negara kalian. Tuh. Nah, di periode penjualan nih, orang gue asumsikan akan menjual barangnya, menjual produknya dari 0 sampai 100. Jadi nggak menentu lagi guys. Pokoknya 0 sampai 100% gitu. Jadi random ya, ini random semua. Random gue perkirakan. Nah, gini. Ini 58% nih dikalikan dengan akumulasi dari harga saham total. Oke? Ini contoh aja ya guys, contoh aja. Dan ini tidak sesuai realitas namun bisa digunakan untuk analisis teknikal. Nah, sekarang gue pakai persamaan garis lurus untuk menentukan grafiknya nih. Gini. Jadi ini anggaplah di sini mana tanggal 30 nih, di sini. Ini periode awal November. Dia bakalan naik guys. Dia bakalan naik terus, naik, kemudian turun, perlahan-lahan turun sampai turun banget. Karena di sini pada bulan berapa nih? Pada bulan Februari itu akan menurun menurun guys. Ada penurunan. Jadi perlu kalian ketahui bahwa peningkatan dan penurunan nilai tukar itu hal yang biasa dalam perekonomian. Cuman ya kalau peningkatannya tinggi banget kan bagus, tapi kalau penurunan rendahnya itu yang orang nggak mau. Artinya biasa grafiknya patah sampai ke bawah gini gitu. Nah, itu analisis teknikal gue guys mengenai dampak KTT G20 terhadap perekonomian. Jadi sekali lagi gue ingetin analisis gue ini batas koreksinya itu, koreksi kesalahannya bisa sampai 80% guys. Karena ini adalah contoh kasus dan ini tidak sesuai dengan harga saham gabungan yang ada. Oke? Dan ini adalah asumsi dari gue semata. Jadi ini perkiraan aja untuk analisis fundamental, analisis teknikal gue. Karena kenapa? Tidak analisis untuk masalah keuangan, tidak ada yang pasti guys. Tidak ada yang pasti. Sekali lagi tidak ada yang pasti, tergantung dari isu dan perkembangan situasi global yang komprehensif dan sangat berpengaruh guys. Bisa jadi di sini ada perang ya, di sini nggak jadi naik gitu. Ya, jadi itu sekian dari analisis gue, dan kalian juga sebagai warga Indonesia patut bangga menjadi tuan rumah presidensi G20 karena termasuk negara dengan ekonomi berkembang, kata pemerintah. Gak tahu kata masyarakat gimana ya. Gak tahu kata masyarakat gimana. Oke, terima kasih guys, dukung terus channel ini. Dan salam Astrawara Channel.